Selamat datang di Sehari Bercerita. Sebenarnya hari ini itu adalah hari yang cukup berat. Belibet. Hari yang cukup berat untuk memulai menyalakan kamera Sehari Bercerita. Karena kondisi ini hujan semalaman dan neduh dari jam 12 setengah 12-an kayaknya sampai jam 2 malam. Lalu akhirnya memutuskan robos kehujanan ini dalam kondisi sekarang baru mandi terus nyalakan kamera. Pilihannya adalah tadi koyoknya aku mau tidur aja deh, tapi Arif, kamu harus konsisten sampai akhir tahun bikin Sehari Bercerita, entah hasilnya apa, yang penting konsisten dulu. Nah itu udah berangkat dari sana, akhirnya ngebikin rada anget sebenarnya badan, tapi it's okay. Tapi hari ini happy, dari pagi sampai malam menurutku tuh happy banget. Happynya adalah sebelum ini kan aku susah tidur, terus ada mimpi, entah mimpi buruk atau mimpi lah. Mimpi itu ketemu seseorang yang udah lama aku nggak ketemu, terus hari ini ketemu. Tapi biar runut, kita dari pagi lah ya, dari pagi siang sebenarnya siang alhamdulillah ada meeting yang sepertinya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan aku akan kembali memegang akun sosmed seseorang agar dibikinkan strateginya ini mau kemana, kan itu kerjaan lama kan. Akhirnya balik lagi, terus kayak happy banget aku mengotak-atik strategi, apalagi untuk orang ya. Kalau untuk kita rada susah. Meeting berjalan dengan lancar. Lanjut di pertemuan berikutnya adalah untuk membahas produknya dia. Jadi aku pengen tahu dia tuh ngapain aja, terus tujuannya apa, sama budgetnya berapa gitu sih. Terus happy berikutnya adalah saya stand up lagi setelah terakhir kayaknya Desember atau November ya, stand up open mic. Dan tadi open mic tanpa membawa materi, jadi kayak ini aku mau open mic ngebahas apapun, dan rasanya kayak menyenangkan banget ini. Kayak ngerasa aku bebas melakukan apapun, gerak apapun, dan alhamdulillahnya teman-teman ya ketawa gitu, lucu gitu. Dan berikutnya adalah ke malam, ini adalah yang ngebikin kaget teman-teman. Nggak tahu ini ada yang nonton nggak ya. Jadi kan saya punya adalah orang terdahulu yang masih nyangkut di kepalaku karena ada rasa kayak belum selesai lah gitu, sama hitungannya mantan lah, orang terkasih terdahulu. Jadi masih kepikiran, makanya kayaknya kebawa ke mimpi, kepikiran, ketemu, ngobrol gitu-gitu. Tiba-tiba pada waktu sepulang dari open mic kan di markas Comika ya, saya mendatangilah tempat di mana kami bertemu, yang harusnya biasanya dia tidak di sana karena udah tidak bekerja di situ kan. Nah aku nongkrong, terus tiba-tiba ada sosok, ada ya orang terdahulu lah, orang terdahulu udah kayak ada lo. Bingung aku kayak apa ya yang harus gue lakukan, karena kan kita udah lama tidak berkomunikasi, lama lah. Terus apa yang harus ku katakan, atau kalimat pertama apa yang harus ku omongkan agar momen awkward ini segera terlewati gitu. Dari aku ngelihat dari jendela itu kayak apa ya, tapi aku harus melewati itu, karena kan kalau mau memesan sesuatu kan harus melewati itu kan, melewati dia. Untungnya aku bawa temanku yang kenal dia sih. Terus aku momen deg-degan tuh kayak deg-degan pertama kali aku datang di tempat itu ngelihat dia, sama momen deg-degannya sama. Bedanya ini adalah ini pasti awkward banget nih, aku nggak tahu nih aku gitu. Datanglah aku melewati dia, sepertinya dia ngeliat aku kan, kayaknya dia juga bingung harus ngapain ya.
di momen ini gitu. Tapi aku kaget kenapa dia datang ya gitu, kok bisa dia datang, bahwa dia, yang biasanya aku tahu di hari itu aku datang gitu. Terus ya aku nggak tahu nih, kayak salting gitu teman-teman. Yang kulakukan adalah, hai gimana kabar, ku pegang lututnya, gimana kabar gitu, karena dia kan fokus main HP gitu kan. Terus iya, dari sana kayak emang obrolan tidak selancar itu gitu. Terus pesan lah aku minum, beli pesanan yang aku tuh pesan minuman itu biasanya kalau dia yang ngebikinin ya selalu menu yang sama. Nanti tak ceritain part yang lain deh ketika dia nanti ulang tahun, ada dia ulang tahun. Akhirnya aku memesan es coklat gitu, untuk karena aku sebelumnya dalam satu tahun, hampir 1 tahun lebih memesan menu yang sama. 2 kali kesana aku memesan es coklat gitu, pesan es coklat, air mineral Prestin. Terus ngobrol lah aku sama teman-teman situ. Momen untuk menyapa lagi itu nggak ada, kayak karena dia tiba-tiba ke toilet, nggak tahu kenapa, kayaknya dia juga menghindar gitu kayak. Dari sana tuh aku ada bingung, ada rasa sedih, ada rasa happy-nya. Happy-nya adalah akhirnya ketemu lagi, dan alhamdulillah dia sehat, karena aku takut ada rasa kayak kenapa-kenapa gitu kan. Sedihnya adalah, hal yang ku sedih dari dia tuh adalah masih ngelihat raut muka yang sama kayak ketika sama aku gitu. Kayak ya harapanku kan setelah selesai bertemulah sama orang, kayak semoga kehidupanmu lebih baik gitu-gitu. Itu adalah harapanku gitu. Untungnya ada temanku yang kenal dia, yang udah pernah aku kenalin kan. Aku nyebutnya keluarga juga sih, saudara. Ngobrol lah dia, hai bla 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 bla, ayo main. Karena temanku juga baru pertama kali ku ajak ke tongkronganku ini, karena dia pengen fresh lah secara tongkrongan. Udah dari situ kayak aku nih harus melakukan apa ya, aku harus apa ya gitu. Akhirnya aku chat, karena kan di kepalaku kalau ya udahlah chat lah, mengakui aja lah, kayak misal lagi di momen awkward tuh ngakui aja, ini gimana cara aku mengatasi momen awkward gimana ya gitu. Ini aku tanya ke dia tapi nggak dibales, karena itu yang kurasakan, kayak bingung aku harus ngapain. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, temanku mengajak ngobrol dia dan duduk di samping deketku gitu, di depanku. Dari sana tuh aku kayak, ini aku ngobrol enggak ya, aku menyapa lagi enggak ya, karena sapaan yang pertama tidak dihiraukan sama sekali. Dia kayak ngerasa Arif ini apa sih gitu. Setelah ngobrol sama temanku selesai, akhirnya aku memberanikan diri untuk menyapa kembali, hai gimana kabar, tos tat. Awkward banget dong, awkward. Apa ya obrolan ini ya, ya udah yang di kepalaku adalah gimana ya caranya kita nggak awkward kayak gini, nih aku bingung nih harus apa. Terus dia halah biasa aja, tapi dia juga awkward kayak apa ya gitu. Untungnya ada temanku yang mencairkan suasana, ngobrol-ngobrol, dan rasa syukur yang ku dapat pada hari ini adalah akhirnya aku bisa menanyakan kabar, gimana kabarmu, baik, kayaknya gitu ya jawabnya. Ya baik alhamdulillah. Masih di kerjaan yang sama enggak gitu. Enggak, dia udah keluar dan pindah kerjaan. Masih di tempat tinggal yang sama enggak? Oh masih, tapi mau pindah gitu, karena sudah tidak nyaman dan mahal di tempat yang sekarang gitu kan. Dan aku dari sana itu ada rasa syukur, alhamdulillah akhirnya dia pindah. Karena pada waktu sama aku tuh aku menyuruh dia pindah itu susah banget, karena terlalu mahal untuk tinggal di Jakarta dan tempat kerjanya jauh dari sana gitu kan. Waktu tuh membutuhkan ya duit juga, membutuhkan yo kalau bisa berangkat kerja ditempuh dengan waktu yang singkat ya kenapa enggak gitu. Terus kita ngobrol akhirnya, meskipun dengan
dengan momen yang awkward, agak susah, nggak kayak ngobrol kayak biasanya, tapi aku nggak tahu ya, ada rasa kayak happy karena dia akhirnya meskipun ngobrolan nggak ini adalah sedikit-sedikit ketawa dari apa yang ku sampein gitu-gitu. Terus selesai cabut, kepikiran tuh waktu neduh kan, kepikiran kayak gimana ya kehidupannya sekarang gitu. Apakah dia hidup lebih baik nggak sih gitu. Aku harapannya adalah ya masa karena aku harapnya pada waktu sama aku kan hidupnya berubah lebih baik gitu kan. Ketika kita udah selesai berarti kan tidak lebih baik ternyata ketika aku. Masa setelah dari aku harusnya, karena aku pengennya adalah dia lebih baik gitu. Terus ada hal yang emang dari dulu tuh agak aku paksa sih, karena aku punya keluarga di Jakarta itu yang ketika dia ku kenalkan semua keluarga aku tuh happy banget, kayak oh ini baik anaknya gitu, lucu sopan gitu gitu. Terus ku tanya respon si mantan gue ini, bilang gimana kamu dengan teman-temanku keluargaku ini gitu. Aku happy kok gitu, tapi mereka gimana, yang menerima nggak? Sangat sangat menerima, tapi si mantan gue ini insecure gitu. Terus karena tadi ketemu lagi itu aku kayak ngomong gimana, ngerasa kehilangan nggak, karena tongkrongan ini atau keluarga ini seru banget menurutku ya, seru banget. Terus iya ngerasa kehilangan, kalau ngerasa kehilangan datang aja kembali gitu, tapi kamunya gimana gitu. Ya nggak apa-apa, karena aku di kepala aku ya, karena aku udah merasakan kehangatan keluarga itu dari sini gitu. Masa kan kita sama-sama yatim piatu teman-teman, masa aku menghalangi orang pengen mendapatkan kebahagiaan di keluarga ini gitu. Nggak apa-apa, meskipun toh ternyata aku tidak nyaman, nggak apa-apa, bukan ambil, ku bagi nih keluargaku untuk setidaknya dirimu tuh mendapatkan kehangatan keluarga. Karena di kepala aku tuh menjadi yatim piatu tuh kesepian gitu. Dengan adanya keluarga ini, kebahagiaan family ini, aku ngerasa bahwa aku nggak sekesepian itu, dan aku pengen ngasih sesuatu ke dia bahwa masuk aja nggak apa-apa. Karena aku udah jarang berada di keluarga itu kan, karena ada kerjaan lah gitu, beberapa kerjaan yang tidak sesering dulu. Nggak apa-apa kalau misal aku datang, ya udah mencobalah biasa aja, aku bisa kok gitu, mencoba biasa aja, tapi jangan kayak mencoba nyolek-nyolek atau ini lagi gitu, nggak apa-apa gitu, karena itu terlalu menyenangkan untuk yatim piatu yang nggak punya keluarga dengan kehangatan itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misal kamu melihat ini kayaknya enggak ya, datanglah, enggak apa-apa, main-mainlah gitu, ambil sesuatu paling nggak ngebikin kamu bahagia lah, karena aku dulu nggak bisa ngebikin kamu bahagia gitu. Kalau dengan adanya tongkrongan di keluarga ini bahagia ya nggak apa-apa. Kalaupun toh ternyata aku nanti jarang ke situ, ya ya udah, aku udah mendapatkan banyak dari mereka kok, kehangatan keluarga banyak, nggak apa-apa. Toh nanti ya syukur-syukur nanti bisa jadi keluarga bareng gitu-gitu. Gitu sih. Akhirnya terjawab, beberapa hari ini nggak bisa tidur, akhirnya ketemu gitu. Meskipun chatku nggak balas nggak apa-apa, itu yang pengen ku sampaikan. Bulan ini kita sama-sama ulang tahun di bulan ini ya, nanti akan tetap ku ucapin gitu, yang bisa ku bagi teman-teman. Lebih ke curhat sebenarnya ini ya, tapi kan ya tujuan buat ini adalah mengeluarkan isi kepala kayak random aja sampai akhirnya capek dan tidur. Itu ya teman-teman, terima kasih yang masih mendengarkan Sehari Bercerita. Semoga nggak bosan melihat isi kerandoman ini. Semoga nanti ada hal yang didapat lah ya. Ini hari ini full curhat, tidak ada petua-petua, tidak ada hal-hal yang didapat. Dan ini hal positif yang bisa ku ambil adalah sepertinya kayaknya aku sejahat itu dulu gitu.
kenapa dia akhirnya pergi. Makanya ya jadi evaluasi sama diriku, ya udahlah, ini aku udah tua juga, ngapain harus berkonflik-konflik gitu. Yang penting tujuannya adalah ngebikin sekitar happy. Jadi kalau memang ada yang salah dengan apa yang kulakukan, ya minta maaf lah, itulah cara terbaik. Kalau memang itu salah dan masih mau ingetin, ya ingetin terus gitu. Karena ketika kita ngebuat salah, ya kita pasti ada ngerasa benernya nggak sih, egois gitu. Jadi tetap butuh diingetin meskipun kalau capek ya tolong diingetin lah kalau ada salah gitu deh. Udah terlalu random ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa besok.